bukti dia main judi online dan kalahnya itu sampai miliaran gitu loh. Terus ada sekitar 80.000 file foto dan juga video, yang mana itu video yang oh my god, gila banget. Uang segitu diapain ya? Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Gila di channel ini. Oke, kalau kemarin kita ada bahas nih sesuatu yang viral di China, yang mana korbannya itu mencapai 1.600-an ya. Nah, kali ini kita ada nih satu yang viral juga di negara tetangga, yaitu Thailand. Nah, selain maraknya berita tentang perangnya, yaitu antara Kamboja dan juga Thailand, kali ini ada nih cerita ini bener-bener buat aku tuh kayak mikir, wah ini gong banget nih yang kayak begini nih. Karena apa? Karena ada salah satu sosialita yang ditangkap di salah satu rumah mewahnya dan ditemukan sekitar 80.000 video hohe-hohe. Gila nggak tuh? Yang aku kira sebelumnya 1.600-an itu udah paling tapi ternyata kali ini wah 80.000. Sakit memang. Nah, dari video ini pelaku malah meras korbannya, yang ternyata beberapa korbannya itu adalah para biksu. Kali ini emang ceritanya itu beda ya sama Sister Hong. Sister Hong kemarin kan nyamar sebagai cewek yang mana mukanya itu ditemplok-templokin sama bedak, udah kayak donat ya kan. Jadi kali ini dia tuh beneran perempuan yang menurut aku wajahnya ya lumayan cakep ya untuk perempuan yang berkisar umurnya itu sekitar 35 tahunan. Nah, dia ini kita panggil aja Miss Golf. Nah, nama aslinya itu adalah Wilawan. Tapi ini versi matrenya. Karena apa? Karena dia tuh meras para korban gitu loh. Nah, sebelumnya di sini aku nggak bermaksud ya untuk menjelekkan agama tertentu. Karena apa? Karena video ini dibuat untuk merangkum skandal terbesar yang masih terjadi lah di Thailand sana. Karena ini juga menyangkut tentang salah satu image dari agama terbesar yang ada di sana. Dan karena emang di sana tuh ternyata masyarakatnya itu juga lagi krisis kepercayaan gitu sama pihak-pihak atau sama para biksu ini yang ternyata juga menjadi korban dari skandal ini gitu loh. Siapa sih sebenarnya pelaku ini dan gimana ceritanya sampai bisa kebongkar bahkan bersamaan dengan skandal Sister Hong? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk tekan subscribe dulu dan tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, perkenalkan wanita ini kita panggil Miss Golf ya. Nah, namanya itu adalah Wilawan M. Sawat. Aku mohon maaf banget kalau aku ada salah dalam penyebutan nama ataupun kalimat-kalimat dalam video ini. Karena nama Indonesia aja kadang aku belibet gitu loh. Apalagi ini nama yang susah ya kak. Jadi ya maklumin aja lah. Nah, Wilawan ini lahir di Provinsi Pichit, Thailand. Ya, itulah maksudnya ya. Nah, ini merupakan wilayah pedesaan yang bisa dibilang agak jauh lah dari kota. Nah, Wilawan ini berasal dari keluarga yang biasa aja, nggak kaya juga. Bahkan bisa dibilang keluarganya itu cukup kesulitan ekonomi. Yang mana ayahnya itu bekerja sebagai tukang kayu dan ibunya itu berjualan ya, berjualan bunga-bunga di depan wihara untuk sesaji yang ada di depan wihara itu gitu loh. Sayangnya pas usia Wilawan ini 7 tahun, ayahnya itu meninggal. Terus ibunya itu kayak nikah lagi sama pria lain yang katanya tuh kasar, bahkan KDRT. Nah, katanya nih ya, pada saat dia berumur 10 tahun, yang mana dia sering banget bantu ibunya untuk jualan di wihara. Ya, di wihara itu, dia itu pernah ditekan oleh biksu yang ada di wihara itu saat dimintain tolong untuk bantu-bantu di wihara itu gitu loh. Ya namanya juga dimintain tolong ya sama pemuka agama, ya ibunya ngasih lah dia untuk ya nolongin di wihara itu. Tapi ini perlahan tuh seolah-olah kayak jadi trauma yang mendalam untuk Wilawan ini. Nah, sejak remaja Wilawan ini memang udah dikenal sebagai anak yang suka dandan dan dia itu pengen tampil beda dari gadis-gadis yang lain. Pokoknya dia ini seneng banget lah kalau dandan gitu loh. Nah, ternyata juga dia itu nggak menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Nah, setelah dia tumbuh di usia dia yang mulai beranjak dewasa, karena bapaknya ini ya dikenal dengan orang yang kasar, ini bapak tirinya ya. Mungkin dia saking muaknya kali ya. Kemungkinan ini juga faktor yang buat Wilawan ini tuh saat udah berumur 17 tahun, pokoknya pas dia udah mulai agak gede ya, dia mutusin untuk pindah ke Bangkok, yang mana dia juga memutuskan untuk kerja gitu loh. Nah, dia ini kerjanya itu ya serabutan, pokoknya apa yang bisa dikerjain lah di beberapa tempat gitu. Kayak jadi waiters dia pernah,
pernah jadi mbak-mbak jualan baju yang biasa yang suka just tip di Bangkok ya. Nah, dia itu pernah, bahkan dia tuh pernah juga kerja sampai di klub malam gitu loh. Nah, kabarnya pada saat dia ini bekerja di klub malam, dia ini ternyata hamilnya itu sama DJ. Tapi DJ-nya itu nggak bertanggung jawab, Kak. Bentar deh, ini kok kayak cerita yang lagi viral juga ya? Mohon maaf ya, semoga urusannya cepat selesai aja. Nah, singkat cerita, setelah dia melalui berbagai macam roller coaster hidupnya dia nih, di tahun 2014, Wilawan ini pun kenalan sama seorang biksu yang dikenal sebagai kepala wihara yang ada di Bangkok. Nah, hubungan Wilawan dan juga biksu ini, itu ternyata berlanjutnya tuh jauh banget gitu loh. Sampai si biksu ini tuh kayak ngasih uang bulanan gitu sama si Wilawan. Dan dia itu beli barang mewah juga. Sangat menikmati banget ya mbaknya. Nah, dari situ Wilawan ini mulai kepikiran, kayaknya kalau kayak gini bisa jadi ladang cuan deh buat aku. Begitu. Ani-ani no, simpanan yes. Ya, begitulah kira-kira ya. Tapi ternyata hubungannya ini nggak berlangsung langgeng ya. Karena apa? Karena ya lama-lama mereka tuh kayak merenggang, terus si biksu ini kayak menjauh gitu loh. Ini mah bisa jadi dia itu karena udah dapat yang baru atau udah tobat gitu loh. Kita mah harus mikir positif, kita mah nggak boleh mikir yang negatif-negatif. No ya kak. Nah, maka dari itu karena si biksu ini udah mulai lepas nih ya dari dia, Wilawan ini pun mulai ngedeketin biksu-biksu yang lain gitu loh. Dengan alasan mau minta bimbingan spiritual. Mungkin supaya jadi manusia yang lebih baik ya kan? Bisa aja tuh caranya. Nah, dia mulai dengan cara gabung-gabung ke forum meditasi-meditasi online kayak gitu. Yang mana itu ya dipimpin oleh para biksu-biksu yang terkenal gitu. Nah, awalnya emang konsul biasa ya, tapi lama-lama ya minta meditasi private lah supaya lebih kusuk. Mungkin begitu ya kak maksudnya. Yang ujung-ujungnya pas udah berdua, mulai tuh dia ngeluarin jurusnya. Tapi dia mah bukan pakai cara yang agresif, dia mah ya pakai caranya itu mulai ngedeketin pelan-pelan, terus dikasih pujian, dibuat nyaman dulu dari pada saat mereka ngobrol kayak gitu-gitu. Nah, ntar kalau biksunya udah mulai menunjukkan ketertarikannya pada Wilawan ini, nah baru deh dia tuh ngelanjutin ke step berikutnya gitu. Nah, di momen ini nih baru Wilawan ini mulai ngerekam secara diam-diam. Tapi ada yang bilang kalau Wilawan itu ada yang ngerekamnya secara diam-diam, tapi ada juga yang dia itu minta izin sama si biksunya ini, katanya tuh buat dokumentasi pribadi gitu loh. Nah, biksunya ini malah ngizinin gitu loh. Tapi maksud Wilawan mah bukan yang kayak dokumentasi pribadi. Dia emang niat aja mau meras si biksu ini. Karena apa? Karena dia ya mau uangnya gitu kan. Dia meras untuk dapetin uangnya. Karena kalau nggak dikasih, ya videonya disebar gitu loh. Pokoknya caranya itu halus banget. Misalnya dia minta transfer nih, tolong dong transfer untuk keperluan rumah ataupun untuk belanja gitu. Nah, kalau seandainya dia nggak dikasih, dia tuh langsung bilang, aku masih simpan loh semua video kita. Memang dasar wanita ular. Nah, hal inilah yang buat para biksu ini ya kemudian ketakutan dong yang pastinya ya kan. Karena mereka nggak nyangka juga kalau ternyata video itu bakalan digunain kayak gitu. Yang kemudian mereka mau nggak mau ya tetap transfer gitu loh, dengan harapan ya Wilawan ini tutup mulut deh gitu. Awalnya emang ditransfer itu ya kayak berapa juta gitu ya. Tapi begitu para biksu ini kayak ketakutan bangetan, nah baru tuh dia minta transfer yang makin naik, bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Intinya mah ini tergantung ya biksunya ini tingkatan terkenalnya tuh sampai mana gitu loh. Kalau semakin biksunya terkenal, ya semakin tinggi lah dimintainya. Ada yang bahkan sampai 2 miliar. Parah banget kan? Bahkan totalannya ini bisa mencapai ratusan miliar. Benar-benar kayak mendadak kau wanita ular. Selain hal transfer yang nominalnya gede banget nih ya, masyarakat juga marah banget. Karena apa? Karena ada video yang keterlaluan banget nih. Yang mana videonya itu direkam saat mereka melakukan itu tadi di tempat suci gitu loh. Kayak ruangan doa, ruangan meditasi pribadi. Terus ada juga yang di kamar para biksu ini gitu loh. Bahkan ada beberapa biksu
biksu yang melakukannya itu nggak cuma satu kali gitu loh. Ini artinya apa? Artinya saat dia udah diperas ataupun dia dimintain uang itu tadi, mereka tuh kayak mau lagi gitu loh. Ibarat kata tuh ya kayak udah kecebur, ya udah mending basah sekalian gitu. Nah, setelah sekian tahun beraksi, kenapa sih baru ketahuan akhir-akhir ini? Awalnya emang semuanya itu kayak ya rapi banget ibaratnya ya. Selama bertahun-tahun Wilawan ini kayak hidup tenang, terus ya hidupnya enak seperti sosialita yang banyak uang, padahal kita nggak tahu ya kerjaannya apa gitu loh. Yang ternyata Wilawan ini dikenal sebagai sosok yang sering bantu-bantu di kuil. Ibaratnya tuh kayak bisa dibilang dia tuh anak rohani lah di situ gitu loh. Nah, Wilawan ini akhirnya diketahui punya ibarat kayak yayasan sosial yang mana itu sebenarnya kan nggak menghasilkan gitu ya. Tapi kok bisa dia ini dikenal sebagai seseorang yang hidupnya enak, terus kayak mewah gitu. Ya jelas lah, kan dia meras para biksu ini, makanya hidupnya enak gitu loh. Jadi ibarat kata tuh kayak yayasan sosial ini ibaratnya cuma kedok doang gitu loh. Nah, kasus ini pun mulai ter-up ke media dan bermula dari media-media di sana tuh kayak lagi marak-maraknya ngangkat isu tentang skandal yang terjadi di lembaga keagamaan. Nah, di sana ternyata ada diduga pihak-pihak yang mengelola wihara tempat sembahyangnya umat Buddha diduga menggelapkan uang gitu loh, yang mana nominalnya itu nggak sedikit, itu banyak banget ternyata. Jadi uang tersebut sebenarnya uang donasi dari para jemaat yang harusnya digunakan untuk program-program keagamaan, kayak mulai renovasi tempat ibadah, terus kayak perawatan para biksu-biksu yang usianya itu udah mulai lanjut gitu kan. Nah, pada saat itu beberapa kuil ini mulai bingung nih dan bertanya-tanya, dana sumbangan kok kayak sering berkurang deh, atau sering hilang nggak jelas ya. Sementara di sisi lain ada juga nih, kok beberapa biksu ini nih kelihatan hidupnya tuh kayak mewah ya, tapi diam-diam aja gitu loh. Nah, akhirnya muncul nih satu kecurigaan dari kuil yang ada di Bangkok, yang mana mereka pun mulai melakukan audit internal dan kemudian menemukan transfer aneh ke nama orang luar, dan uang kuil itu dipakai buat bayar ke rekening pribadi. Dan dari hasil audit internal ini juga ada nama Wilawan alias Miss Golf ini yang ada di daftar penerimanya gitu loh. Lalu sekitar bulan Mei 2025 ini ada laporan nih masuk ke polisi Thailand, yang mana laporan itu menyebutkan bahwa ada wanita misterius yang memeras biksu terkenal. Gitulah kira-kira highlightnya ya. Polisi pun lalu mulai nih nyelidikin akun-akun bank yang terkait dengan kuil-kuil yang bermasalah ini, dan ternyata boom. Nah, ternyata terungkap sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, Miss Golf ataupun Wilawan ini menerima transfer hingga 385 juta baht atau sekitar 170 sampai dengan 190 miliar. Oh my god, gila banget. Uang segitu diapain ya? Parah sih memang. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Juli 2025 ini, Wilawan M. Sawat ataupun Miss Golf itu dikabarkan digerebek di rumah mewahnya di Nonthaburi. Nah, itu pokoknya di Nonthaburi ya. Nah, di sana mereka nemuin kayak banyak laptop dan juga hard disk. Terus ada sekitar 80.000 file foto dan juga video, yang mana itu video yang ya itulah hohe itu tadi. Terus chat pribadi dia dengan banyak biksu, dan juga bukti dia main judi online dan kalahnya itu sampai miliaran gitu loh. Nah, di sini terungkap ya bahwa ternyata semua biksu yang deket sama dia, kebanyakan mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu direkam secara diam-diam gitu loh. Bahkan ada biksu yang ngaku kalau dia itu dapat ancaman kayak blackmail gitu. Misalnya kayak kalau nggak ditransfer, sebar nih kayak gitu. Nyebelin banget. Nah, awalnya emang ada beberapa pihak yang minta skandal atau berita ini nggak usah di-up ke media ataupun ke publik gitu loh, karena emang akan memperparah keadaan yang dimana-mana tuh masih kayak memberitakan isu-isu tentang penggelapan dana itu tadi. Tapi emang mana mau polisinya ya kan, karena emang mempertimbangkan supaya semuanya tuh bisa clear, terus diharapkan bisa transparan dan membantu memperbaiki citra keagamaan itu tadi gitu loh. Organisasi keagamaan gitu loh. Nah, itu maksudnya. Jadi ya supaya masyarakat tuh bisa menilai sendiri gitu. Nah, setelah penangkapan ini viral, akhirnya banyak biksu yang langsung mundur dari jabatannya. Kemudian masyarakat Thailand dan juga publik pun seketika kayak shock berat.
Kemudian beberapa kuil bahkan bubar dan disita keuangannya. Terus pemerintah tuh kayak bikin tim khusus untuk mengawasi aktivitas keuangan kuil-kuil yang ada gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, kok Wilawan ini lebih milih meras para biksu dibanding kayak pengusaha ataupun pria-pria yang lain gitu loh. Nah kayaknya Wilawan ini tuh kayak emang punya trauma yang di masa lalunya itu tadi, yang mana dia pernah kan oleh para biksu itu tadi, yang sepertinya ini memang alasan dia kenapa dia memilih untuk memeras para biksu ini gitu loh. Nah sementara tentang julukan Miss Golf itu tadi, polisi menemukan bahwa Wilawan ini sering pakai nama panggung gitu loh, yang mana itu ya Miss Golf ini tadi untuk beraktivitas di dunia online gitu loh. Nah nama ini dia gunakan saat dia itu main judi online, kemudian dalam chat yang dia sama biksu-biksu itu, terus di beberapa rekening palsu, bahkan yang sering dia gunakan untuk menerima transferan uang itu tadi. Jadi Golf ini adalah bagian dari identitas yang dia buat sendiri, cenah. Jadi seolah-olah dia tuh kayak identik sama orang kaya, circle-nya elit, terus ya kehidupan dia mewah begitu. Jadi nama Miss Golf ini pun ya bisa buat dia kayak terlihat wanita yang berkelas, elegan, dan sopan, cenah. Bisa aja lu. Nah, nama itu memang melekat banget ya, karena dia memainkan banyak banget peran di circle para biksu ini tadi, karena dia kan kenal para biksu senior sampai yang baru masuk kayak gitu-gitu. Pokoknya dia kenal deh. Jadi dia ini kayak terlihat sopan, terus berkelas, pokoknya bisa bikin dia tuh kayak terlihat cewek baik-baik gitu loh. Sampai hari ini kasus ini pun masih jadi bahan obrolan di mana-mana ya, karena emang banyak banget melibatkan pihak dan juga orang-orang yang terpercaya gitu loh. Oke, jadi sekian rangkuman dari skandal Miss Golf. Kalau kalian ngerasa ada yang kurang, kalian bisa searching di media sosial manapun, karena udah banyak banget nih yang membicarakan tentang ini gitu loh. Yang ya, karena emang beritanya itu viral banget beberapa hari ini atau beberapa minggu ini gitu loh. Dan juga jangan lupa ya, kalian tetap berhati-hati saat kalian menggunakan teknologi. Kalau kalian udah terjebak di dalam dunia ya gelapnya internet, jangan lupa balik lagi, cepetan tobat. Udah gitu aja. Nah, gimana menurut kalian tentang skandal Miss Golf ini guys? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, kalian bisa banget email langsung ke aku. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video menarik dan terbaru di channel aku. See you on the next video. Bye-bye.